Hai teman-teman, how are you? I hope you always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-123 kali ini, kita melanjutkan pokok bahasan kita mengenai subjunctive. Yang pada video ke-121 dan 122 itu subjunctive part 1 and part 2. Nah, kali ini ke-123 ini subjunctive part 3, ya, bagian ketiga. Nah, nanti pada bagian ketiga ini, karena kita sudah lompat waktunya sekitar 1 bulan, akan saya ulas sedikit lagi biar teman-teman ingat. Nanti waktu mempelajari video ke-123 ini subjunctive part 3 ini, oh ya, saya subjunctive tuh seperti ini ya. Nah, teman-teman tidak akan lupa, saya ingatkan lagi. Nah, seperti biasa, semoga Yongki English School akan memberi inspirasi ke teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, atau memperdalam sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, dan share ke teman lain jika dirasa perlu, atau bisa memberi masukan ke saya atau bertanya lagi di bagian komen, atau kalau ingin lebih cepat langsung bisa ke WA saya 0816545252. Well, my friends, please get ready. We will talk about subjunctive part 3. Video ke-123. Kita lanjutkan dengan subjunctive part 3, ya, bagian ketiga. Nah, teman-teman, ini saya ingatkan lagi. Subjunctive itu apa ya? Kok lupa ya? Nah, inilah ya. Saya ingatkan lagi bahwa subjunctive itu intinya adalah pemakaian kata kerja yang tidak sebagaimana mestinya. Ya. Jadi kalau si tambahi s ini enggak. Kalau pakai to be MSR ini tidak, tapi langsung be. Lah ini loh pengertiannya supaya enggak lupa teman-teman. Nah, ya, jadi pengertian dari subjunctive ini adalah perubahan pada pemakaian kata kerja dari yang pada umumnya dipakai, ya. Nah, di mana bentuknya selalu, ya, bentuknya adalah selalu memakai kata kerja asal, kata kerja bentuk satu saja tanpa ditambah s, es, ya, atau ed, ing, dan lain-lain, meskipun subjeknya si, it. Padahal pada pemakaian umumnya adalah, ini jangan lupa teman-teman ya, khusus untuk subjek si, it, kata kerja harus selalu ditambah s, es. Ini jangan lupa, ya, harus. Lupa ini jelek nilainya, ya. Nah, tapi ini ya, di samping pemakaian yang tidak sebagaimana mestinya, seperti yang disebutkan di atas subjunctive tadi, masih ada hal-hal lain yang juga harus diperhatikan, yaitu ini ya, satu, pada bentuk menyangkal atau negatif, langsung memakai not tanpa mengambil kata bantu atau bantuan kata do, does, did seperti pemakaian pada umumnya. Aneh toh? Ya, nah tiba-tiba not itu tidak ada teman-teman, tapi subjunctive ini justru begitu. Kedua, jika memakai to be, MSR dan lain-lain, bentuknya adalah selalu be, ya, be saja, bukan MSR, was, were, dan lain-lainnya, ya, seperti pemakaian pada umumnya. Nah, terus yang ketiga, subjunctive ini dipakai hanya sesudah kata-kata kerja tertentu yang tertulis di bawah ini. Nah, itu ada di subjunctive part 1, ya. Nah, beserta kata-kata bendanya itu di subjunctive part 2, video ke-122, yang merupakan kata-kata benda dari kata-kata kerja khusus tertentu, ya, di video ke-121 itu, ya. Nah, ini, dan juga beberapa ungkapan yang menggunakan kata-kata sifat yang tertulis di bawah ini, ya, ini yang kita bahas pada video ke 123 ini, ya. Nah, terus untuk NB, ya, untuk diketahui saja bahwa bentuk subjunctive ini lebih banyak dipakai pada persiapan ujian TOEFL saja.
dan sebaiknya tidak dipakai pada percakapan biasa atau pada umumnya, ya, karena hal ini akan membingungkan, ya, membingungkan kebanyakan orang, terutama yang belum tahu tentang bentuk subjunktif ini, ya. Nah, jadi kalau ini untuk persiapan boleh teman-teman, ya, tapi pada percakapan biasanya jangan lupa si it harus nambah s, ya. Subjunktif ini jarang kok dipakai teman-teman, tapi mereka yang mau persiapan ujian TOEFL harus tahu ini. Nah, ini yang ketiga, ya. Nah, yang ketiga ini yang saya ambil di sini tadi itu loh, ya. Subjunktif ini dipakai pada hanya sesudah kata kerja tertentu, kata benda, dan ini beberapa ungkapan yang menggunakan kata-kata sifat yang tertulis di bawah ini, ya ini teman-teman. Yang ketiga ini, ya. Nah, kita lihat yang ketiga ini. Berikut ini adalah pemakaian kata-kata sifat dengan it sebagai subjeknya. Ya, kita tahu teman-teman, kalimat yang tidak ada subjeknya itu harus memakai it sebagai subjeknya, ya. Yang bisa, ya, dipakai pada dua cara, yaitu bentuk subjunktif dengan memakai rumus yang sama dengan ini bagian ke-1 dan ke-2, ya, video ke-121 dan 122, atau boleh juga memakai bentuk biasa, yaitu kata sifat dihubungkan kata kerja, kita tahu harus pakai to, diikuti verb 1 kalau ada verbnya, kalau nggak ada verbnya be, sama dengan itu. He wants to go alone, ya, verb dihubungkan verb pakai to, tapi kalau dihubungkan dengan bukan kata kerja, he wants to be alone, dihubungkan dengan bukan kata kerja. Selalu ingat boxing rule, rumus boxing, ya. Boxing lupa, Inggrisnya 0, teman-teman, ya. Boxing itu adalah dasar sekali dari bahasa Inggris. Nah, kata-kata sifat tersebut adalah essential, mendasar, penting, imperative, sangat mendesak, very urgent, important, sama dengan essential, penting, necessary, perlu. Nah, lihat ya, ini dihubungkan, ada dua cara tadi saya bilang. Kalau dihubungkan dengan pakai that dulu, terus subjek, ini namanya subjunktif teman-teman, ya. Jadi that, terus plus subjek, plus V1 saja, tanpa ditambah SES. Masih ingat ya, subjunktif itu pemakaian yang di luar umumnya, ya. Meskipun si it jangan lupa ya, tidak perlu SES, atau be, bukan MSR dan lain-lain, plus no verb, memakai bentuk subjunktif, ya. Nah, ini ada di video ke 121 part 1 dan video ke 122 part 2, itu subjunktif. Nah, kalau pemakaian biasa ini ya, tadi satu bisa pakai subjunktif, yang kedua langsung kata sifat dihubungkan kata kerja pakai to, biasa teman-teman, ya. Tadi dulu saya katakan he wants to, setelah to mesti verb 1, tidak ada SS-an, ya. He wants to go alone. Tapi kalau dihubungkan dengan bukan kata kerja, he wants to be alone, ya, plus no verb, bentuk biasa umum ini, ya. Nah, kita lihat lagi contoh kalimat dengan menggunakan bentuk subjunktif dan bentuk biasa atau umum. 1. It is, selalu ya, tidak bisa tiba-tiba, important tidak bisa. Kalimat yang tidak ada subjeknya itu harus memakai it. Itu pernah saya sebutkan di video sebelumnya. It is important that, nah ini loh ciri-cirinya kalau subjunktif itu mesti pakai that, teman-teman. It is important that money be prepared before going anywhere. Betul teman-teman? Ya, penting, ya, mendasar sekali bahwa uang disiapkan. Oh, pasif ini, betul, ini pasif ya. V3, to be-nya bukan MSR ya. Uang disiapkan sebelum pergi kemana saja. Ini kok ing ya. Loh, setelah preposition kan gerund, bentuk ing itu sudah ada di video sebelumnya. Teman-teman lihat di bagian gerund ya. Ini namanya bentuk subjunktif, teman-teman, ya. Nah, jangan it is important that money is prepared before going anywhere. Nah, kalau kita tidak belajar subjunktif, loh, money is prepared kan betul loh.
betul teman-teman ya. Yang betul itu malah ini sebetulnya, money is prepared. Tapi jangan lupa, setelah ada ini, it is important that itu subjunctive. Jadi to be-nya bukan MXR tapi be gitu ya. Nah, atau ya ini, it is important. Nah, kata sifat dihubungkan kata kerja langsung. Ini paling gampang teman-teman ya. It is important to prepare money before going anywhere. Ini bentuk biasa umum ya. Ini teman-teman sudah tidak asing, sudah bisa ini teman-teman ya. Contoh kedua, is it, ini bentuk bertanya ya, bertanya dibalik isnya ya. Is it necessary that a patient take medicine if he is sick? Nah, ini bentuk subjunctive. Kenapa? Ini, a patient kan bisa he, bisa she. Take-nya kok nggak pakai S ya, she, it ya, lupa ya, bukan lupa teman-teman ya. Nah ini loh, kalau kita nggak biasa, orang dengar atau yang belum pernah belajar subjunctive, oh ini kurang S ini, nah pasti gitu teman-teman ya. Padahal kita jangan lupa ini loh, ada necessary that, mesti ada that-nya, subjunctive itu ya. Nah, jangan, is it necessary that a patient takes medicine if he is sick? Nah, orang gini loh, ini betul loh, si it nambah S ini pasti. Tapi jangan lupa, subjunctive pemakaian kata kerja yang di luar pemakaian pada umumnya ya. Nah, jadi si it tidak ada SS-an. Jangan lupa bentuknya hanya setelah ini ya, yang kata sifat, terus pakai that, terus subjek. Nah, yang lebih gampang ini teman-teman, atau is it necessary to take medicine? Paling gampang, ini bentuk biasa. Setiap orang tahu teman-teman ya, yang belajar bahasa Inggris sama dengan are you happy to see me? Ya, kata sifat dihubungkan kata kerja pakai to V1, tidak ada SS-an ya. Jadi apakah perlu bahwa seorang pasien minum obat, minum kan drink ya? Iya betul. Yaitu kalau minum air, kopi, teh ya, minuman pada umumnya. Tapi minum obat jangan drink medicine ya. Obat drink kelelekan teman-teman ya, apalagi kok kapsul atau pil ya, diminum kayak minum air ya tidak bisa. Jadi minum kalau obat atau sesuatu yang bukan minuman, kita bilang minum pakai takes ya. Jadi apakah perlu ya bahwa seorang pasien minum obat jika dia sakit ya? Lah itu ini, apakah perlu minum lah ya, tidak pakai subjek ini langsung. Apakah perlu minum obat jika, nah subjeknya dipindah di belakang. Tadi kita pakai bentuk kata sifat dihubungkan kata kerja teman-teman ya. Apakah perlu untuk minum obat jika seorang pasien sakit? Ini bentuk biasa, bentuk umum biasa ini teman-teman. Kita lihat contoh ketiga. It is imperative ya. Masih ingat tadi imperative itu mendesak teman-teman ya. It is imperative that we be on time to meet the foreigners. Ini namanya bentuk subjunctive ya. Jadi ini sangat mendesak sekali ya. Malah bersifat perintah teman-teman, imperatif itu ya. Bahwa kita on time, tepat waktu untuk menemui orang-orang asing ya. Karena orang-orang asing kan tidak suka dengan kebiasaan kita yang jam karet ya. Janjian jam 6 ya, datangnya jam 6:30 atau jam 7, telat setengah jam atau 1 jam nggak dihitung. Kita orang Indonesia, foreigners ini waduh gimana sih, janji jam 6 kok nggak datang-datang lah. Jadi ini sangat mendesak bahwa kita tepat waktu. We be, kok nggak VR ya? Lah inilah ya, imperative that ini subjunctive. Jadi kita tepat waktu untuk menemui orang-orang asing itu. Nah, jangan it is imperative that we are on time. Yang tidak belajar subjunctive, mereka tidak sadar kalau ini salah teman-teman. Ujian TOEFL kan gitu ya, kelihatannya betul padahal salah ya. We are on time to meet the foreigners. Oh, kelihatannya betul tapi salah. Iya ya, jadilah subjunctive teman-teman. Atau bentuk biasa aja ini, it is important for us. Nah, jadi subjeknya we ini diganti objek ya. Jadi penting, mendesak bagi kita to, pakai to dihubungkan dengan bukan verb pakai be ya, to be on time to meet the foreigners. Ini bentuk biasa umum teman-teman ya. Contoh keempat, it is essential
that we not say anything about this secret. Ini bentuk subjunctif. Jadi penting ya bahwa kita tidak bilang apa-apa mengenai rahasia ini. Ya, jangan bilang apa-apa. We not itu tidak ada tiba-tiba not dalam bahasa Inggris itu. Memang. Cuman kalau teman-teman nemu bacaan seperti ini, oh ini yang subjektif itu Pak Yongki bilang dong, yes ya. Jadi tidak ada tiba-tiba we not. Kalau ada berarti subjektif. Nah, jangan, nah ini kelihatannya betul tapi salah ya. It is essential that we do not say anything about this secret. Betul kan? Iya. Tapi kita subjektif, tidak pakai duduan, langsung not teman-teman ya. Nah, atau ini bentuk yang biasa. It is essential for us ya, penting bagi kita not to say anything about the secret. Ini adalah bentuk biasa, bentuk umum ya. Nah, jadi for us biasa ya. Kata sifat dihubungkan kata kerja pakai to kan? Ya. Tapi kalau bentuknya negatif, tidak usah for us, do not say, does not say, tidak usah. Langsung not to say. I've told you not to do that. Ya, kalau kalimat positif, I've told you to do that. Negatifnya, I have told you not to do that. Ya, gitu. Oh, jadi not-nya ini langsung ya, langsung ya. Jadi setelah objek ini tidak ada pakai as, terus pakai are not, is not, tidak ada, langsung not to say. Jadi bentuk negatif dari menghubungkan kata sifat dengan kata kerja, teman-teman ya. Jadi penting bagi kita untuk tidak bilang apa-apa mengenai rahasia ini ya. Nah, contoh yang kelima, it is important that old people not work so hard as they did before. Ini bentuk subjunktif ya. Jadi penting ya, penting bagi orang-orang usia ya, usia lanjut, old people, lansia ya, bagi lansia not work hard, not work so hard, tidak bekerja begitu berat seperti yang mereka lakukan sebelumnya waktu masih muda ya. Gitu ya, of course teman-teman ya, tenaga kita sudah beda teman-teman. Jangan, it is important that old people do not work so hard as they did before. Padahal ini betul sebenarnya. Iya teman-teman. Yang betul tuh ya ini, tidak ada tiba-tiba not itu. Nah, tapi ini justru untuk subjektif salah. Ya, jadi nggak usah bantuan do, langsung not work. Ya, jangan lupa loh, ini hanya bentuk subjektif aja. Atau pakai bentuk biasa aja paling gampang. It is important for old people. Ya, penting ya bagi orang lansia, orang-orang usia lanjut, manula, not to work. Tiba-tiba not ya, kita menghubungkan kata sifat dengan kata kerja pakai to. Tapi kalau bentuk negatifnya langsung not, tidak ada is not, are not, do not, tidak ada, langsung not teman-teman ya. Tadi itu loh, I've told you not to go alone ya. Oh, jadi tidak boleh I've told you don't go, jangan teman-teman ya. Nah, ini kita lihat, it is important for old people not to work so hard as they did before. Ini bentuk biasa atau umum ya. Nah, ini kan saya tulis Desember ya 2024, jadi sudah 1 bulan. Jadi ada baiknya saya ingatkan yang di atas tadi biar nggak lupa subjektif itu apa ya. Nah, teman-teman, ini ada wise words sedikit dari saya ya. Everything under the sky has the time. Betul teman-teman? Ya, segala sesuatu di bawah langit ada waktunya. Ya. Nah, ini there is the time to meet and there is the time to say goodbye. Ya, jadi ada waktu untuk bertemu, berjumpa, dan ada waktu untuk berpisah, to say goodbye itu ya. Nah, teman-teman, yang ini saya katakan ini kelihatannya saya juga mulai pamit teman-teman ya. Saya sudah siapkan sampai video ke 125. Nah, setelah itu rasanya tidak ada lagi yang akan saya bagikan ke teman-teman ya. Saya mulai dari video ke 1 itu 28 Juli 2016. Cukup lama teman-teman ya, video ke 1. Nah, kalau mau belajar tentunya harus mulai video ke 1. Nah, nanti di berikutnya ini video ke 124
kita bicara hal baru, bukan mengenai subjunctive lagi. Demikian juga dengan video ke 125 sebagai penutupnya juga hal baru, ya. Tidak berarti setelah itu teman-teman tidak bisa tanya kepada saya, tetap ya. Teman-teman kalau merasa wah mau tanya ke Pak Yongki, silakan ya, kan ada. Saya beritahu di langsung WA saya 0816545252 ya. Bukan berarti kita ini setelah ini terputus teman-teman, enggak ya. Bahkan kalau teman-teman ada yang tanya, memberi masukan ke saya, oh ya ini perlu saya berikan suatu pokok bahasan lagi, bukan tidak mungkin saya lanjut lagi ke 126. Tapi dari saya pribadi, saya cukupkan sampai ke video 125 itu. Oke? Nah, teman-teman, kita telah selesaikan subjunctive part 3, ya. Nah, ternyata, subjunctive itu untuk diketahui, teman-teman, ya. Sebagai pelengkap, terutama bagi, ya, teman-teman yang guru bahasa Inggris juga, atau yang pemerhati bahasa Inggris. Jadi tahu. Jadi kalau nemu bentuk yang tidak wajar, apa ini kok tiba-tiba not? Nah, itu yang subjunctive tuh. Nah, ya, sulit. Sebetulnya enggak juga. Ya, tidak ada yang sulit kalau kita tahu rumusnya, teman-teman. Yang sulit dalam bahasa Inggris itu cuma vocabulary. Kenapa? Vocabulary itu tidak ada batasnya, teman-teman. Ya. Nah, padahal pelajaran kita ada batasnya. Nanti setelah video ke 124 berikut ini, 125, saya rasa cukup ilmu yang saya bagikan ke teman-teman, ya. Tapi kalau teman-teman mau tanya lagi, silakan. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yongki English School. Bye-bye.